kelingan anak lanang biyen tak openi ning saiki ana ngendi jarene wis menang keturutan sing digadhang yen tate janji ning saiki ana ngendi. Awalnya saya terinspirasi dengan adanya ibu-ibu yang hanya merumpi, tidak punya kegiatan yang positif. Makanya saya ajak untuk berkumpul tetapi punya tujuan yang positif, yaitu mengumpulkan ibu-ibu tadi yang awalnya anggotanya 25 orang. Jadi aktivitasnya awalnya saya hanya mengkoordinir ibu-ibu itu biar punya aktivitas tapi yang positif dan punya nilai tambah atau income keluarga yang awalnya hanya momong atau nyuapin anak, tapi sekarang sudah ada kegiatan yang sifatnya sudah ke arah ekonomi. Terutama pangan lokal itu yang umbi-umbian itu yang sini banyak sekali, itu ada di samping ubi kayu atau singkong itu ada gembili, ada uwi, ada suwek, ada gadung, ada ganyong, ada garut, itu semua ada di sini. Secara tidak langsung dibudidaya itu sudah tumbuh sendiri, sudah panen sendiri. Kemarung nih, iki lho nggon kemarung oke, kita ketoke sik iki. Ya ini proses waktu pemanenan gembili itu semacam ini, jadi kita perlu mencangkul ini gembili. Buahnya gembili bisa buat tepung. Kalau dikonsumsi langsung ini juga ini kan banyak mengandung kayak lendir itu loh. Jadi apabila usianya sudah mendekati dini itu harus banyak konsumsi ini, karena ini untuk menambah ibarat motor itu olinya. Ya, jadi kalau sering orang di persendian sakit-sakit itu konsumsi ini biasanya semacam ini kalau dibikin tepung dikupas putih, buahnya putih, warna di dalam. Terus ini kan berlendir nih, lengket. Ya kalau 1 kilo umbi ini akan bisa jadi tepung minimal setengah kilo. Ya ini proses pemanenan talesnya. Jadi cara panennya ini juga 1 tahun sekali. Jadi ini kalau mau menyimpan buat tepung harus bentuk chip juga. Jadi nggak bisa langsung gini. Kalau langsung gini langsung rusak, nanti kropos, nggak bisa dikupas semacam itu. Karakteristik umbinya ini di dalamnya putih dan agak sedikit. Ini lendirnya juga
sama tinggi dengan gembili tadi, makanya di proses penepungan harus pencuciannya tidak cukup sekali 2 kali, harus berulang kali. Kalau 1 kilo basah gini bisa jadi setengah kilo. Kalau ini sebetulnya kalau sebelum kita bikin tepung itu biasanya hanya di tingkat keluarga hanya biasanya dibikin direbus langsung dimakan ya. Tapi kan lama-lama kan bosan. Ini justru bukan pengganti nasi kalau sudah dibikin tepung, tetapi sebagai camilan yang sifatnya sudah agak istimewa. Sekarang kalau kue dari tepung terigu yang kue-kue dijual umum itu kan biasa. Tapi ini nanti kalau sudah jadi tepung dibikin lapis, dibikin kue kering, dibikin puding itu bisa. Wah kidul lho, kulane Kang Wariga. Weh lha yo sesuk garap ngono. Ya sesuk lak do. Sesuk lak wong akeh. Lha iya. Ini rasa ya. Ini proses pemanenan gadung itu sebetulnya dalam 1 tahun juga sekali, musimnya juga bersamaan dengan ini umbi-umbian yang lain. Dan ini kalau buat tepung itu memang prosesnya agak lama, kadar racunnya tinggi sekali, tidak hanya seperti tanaman-tanaman yang lain, karena ini kalau memabukkan juga sakit sekali. Ini gadungnya mengupasnya harus ini di bawah kulit ari, jadi agak dalaman sedikit biar kuningnya ini, karena yang paling banyak racunnya itu yang di warna kuning ini. Tapi kalau untuk ternak yang ini yang enggak doyan mangan justru dikasih ini. Nah, ibu-ibu rumah tangga ini kan sebagai penyaji menu. Jadi kalau hanya dikukus, digoreng, direbus itu kan monoton aja. Jadi kayaknya kalau cuma digituin kan bosan. Gimana kalau karena kita menggoreng itu pakai tepung terigu, kalau itu kita bikin tepung agar bisa kita manfaatkan kayak tepung terigu itu bagaimana? Itu sudah menjadi inisiatif ibu-ibu di sini. Nah, ibu-ibu rumah tangga ini kan sebagai penyaji menu. Jadi kalau hanya dikukus, digoreng, direbus itu kan monoton aja. Jadi kayaknya kalau cuma digituin kan bosan. Gimana kalau karena kita menggoreng itu pakai tepung terigu, kalau itu kita bikin tepung agar bisa kita manfaatkan kayak tepung terigu itu bagaimana? Itu sudah menjadi inisiatif ibu-ibu di sini. Menurut saya dan teman-teman itu sebetulnya kan itu panen, kalau di musim panen itu kan banyak sekali, melimpah. Sedangkan itu barang yang kalau kata para yang tahu itu karbohidratnya juga tidak kalah dengan kita makan nasi. Itu makanya di situ karena juga tepung kayak tepung ganyong sama Garut itu juga sangat bermanfaat bagi anak-anak yang sebetulnya tidak boleh makan tepung terigu. Ya, ini proses pengupasan atau sertifikasi. Nanti setelah ini dicip, dicuci, baru dijemur untuk ininya.
prosesnya pokoknya semua sama, dibersihin dulu, kita pilih yang bagus-bagus semacam ini kan, sekalian nanti yang nggak bagus nggak usah dikupas atau nggak diikutkan dalam proses ini. Ya ini umpamanya semacam ini kan nggak sehat. Kalau nggak sehat berarti ini kita buang. Ini kan nggak sehat, ini kita buang. Masih, makanya kalau bersihin sekalian mensortir. Jadi yang bagus kita buang, kita pakai, yang nggak bagus kita buang aja. Nah, jadi nanti kita sudah ini bisa macam ini. Dalam sortasi sekalian membersihkan ini. Cuma ini kan pesonya kurang tajam. Ini ya? Kalau tadi daripada yang manual. Pakai mesin bisa, pakai manual bisa. Kalau yang teman-teman ini proses di rumah kan pakai manual semacam ini. Ya, lama nggak disah. Ganyong dibuat trip, tapi alatnya yang manual karena semua ibu-ibu ini belum semuanya punya alat yang pakai mesin, semua jadi masih manual pakai alat ini. Kenapa ini dikasih air? Kalau nggak dikasih air nanti warnanya hitam, tepungnya nanti jadi hitam. Kalau dikasih air gini putih, nanti jadi tepung nggak terlalu hitam. Ini nanti tinggal menjemur. Setelah dijemur baru nanti kita bikin tepung. Kalau mau lebih bagus ya ada air kapur sirih biar putih. Kapur sirih itu kalau ini untuk pokoknya warna itu bisa putih, jadi enggak kusam. Kalau enggak air garam. Ya kasih garam bisa. Dari nenek moyang kita dulu udah gitu, jadi kita hanya tinggal niru. Ya. Nah, ini proses sebelum kita buat tepung atau sebelum kita buat makanan, ini harus dijemur gini, baru nanti kasih abu dapur karena ini racunnya, kadar racunnya tinggi. Abu dapur itu nanti manfaatnya untuk menetralisir racunnya. Paling kalau sekarang kemarau itu paling 2 hari udah kering. Iya, kalau sudah gini kita tinggal taburi abu gini. Sampai besok nggak usah ditambahin lagi, Bu? Enggak, udah semua gini. Tempatnya bawa sana, gantian tempat. Nah. Ya, direndam terus dicuci yang bersih. Udah, ini nanti kalau udah gini baru kita ambil, kita cuci bersih, kita rendam 3 hari 3 malam, udah tidak beracun, jadi sudah enak. Mau dibikin tepung enak, mau dibikin keriping juga enak.
pemasarannya kalau tepung sudah jaringan kelompok, jadi tidak hanya di pasaran umum. Kalau di pasaran umum kurang begitu laku berat, tapi kalau sudah di jaringan kelompok, teman-teman kelompok tani yang lain yang memproduk makanan olahan itu sudah belinya ke kita. Ini kalau produksi itu yang bisa diproduksi sepanjang tahun memang ini dari singkongnya ini. Jadi ini bisa nyetok barangnya, nyetok singkongnya ini, tapi dalam bentuk chip. Jadi jangan besar gini, paling enggak ini dipotong-potong kecil-kecil, terus nanti kita taruh plastik, kita stok, kapan kita butuh mau menepung baru kita tepung. Itu kalau ini, tapi kalau yang mokap ini bentuknya nanti ketela, sama bahannya tapi harus yang ketela tapi pakai proses di fermentasi. Jadi nanti ada fermentasi khusus. Kalau yang lain kayak ini yang uwi itu bisa, tapi nyetoknya juga harus ditaruh di tanah, jangan di peluran. Tanah yang nanti bisa untuk apa kira-kira nanti nggak bisa kering gitu. Kalau di peluran kan bisa kering, tapi kalau di tanah liat itu nggak bisa kering. Ya harus ada tempat penyimpanan khusus, jadi ini harus ada lumbungnya atau tempat untuk menaruh ini, harus ada tempat khusus. Kalau enggak ya plastik tapi yang rapat, kita kasihkan plastik. Kalau yang sudah berbentuk tepung nanti kita kasih di kaleng penguwe kue itu, kita tutup rapat, tapi di atasnya nanti kita taruh pakai salam biar kutunya nggak masuk. Kalau ini penyimpanannya bisa tahan sampai 1 tahun. Sistem pemasarannya kalau tepung sudah jaringan kelompok, jadi tidak hanya di pasaran umum. Kalau di pasaran umum kurang begitu laku berat, tapi kalau sudah di jaringan kelompok, teman-teman kelompok tani yang lain yang memproduk makanan olahan itu sudah belinya ke kita. Ini proses pembuatan tepung cassava. Jadi tadi dari proses pengupasan, penjemuran, terus ini dibikin tepungnya. Tepungnya tinggal nanti mau bikin nasi, apa mau dibikin kue-kue, apa mau dijual. Ini nanti tinggal ngayak. Semakin kering semakin bagus. Jadi nggak banyak kutunya kalau kering bener ya, tapi kalau nggak kering biasanya banyak kutunya macam itu. Ini nanti kalau mau jadi tiwul nanti numbuknya agak gedean sedikit. Ini kan proses nanti diayak terus dimasukin lagi, ditumbuk lagi. Terus yang ini mokap. Mokap ini dipakai apa saja bisa sebagai pengganti tepung terigu. Jadi umpamanya mau goreng pisang, mau goreng menduan, ada tahu susur, itu pakai ini. Tapi ini juga bisa dibikin kerupuk. Ini tepung garut. Nih
Ini biasanya dipakai untuk ini anak-anak yang biasa nggak boleh makan tepung terigu, itu penggantinya ini. Dan ini dibikin kue basah, ada lapis, ada smoothie. Terus yang ini tepung beras ketan hitam. Ini biasa dipakai untuk kue basah. Kue basah, terus kemarin juga dibikin apa? Kayak jenang gitu bisa. Yang paling banyak permintaan itu memang tepung, yang paling aneh itu tepung Garut sama tepung Ganyo. Itu yang paling banyak. Tetapi itu juga musiman. Karena kalau diolah menjadi tepung, itu kan bahannya tetap bahan dari itu. Tetapi bisa diawetkan. Di kala panen raya, kita produk melimpah. Kalau hanya dikonsumsi langsung, itu kan yang pertama nggak mungkin habis. Yang kedua kalau dijual rendah harganya. Tapi kalau dibikin tepung ini kan ada nilai tambahnya. Proses hasil dari penepungan tadi kita bikin nasi, semacam nasi, jadi pengganti nasi dari beras. Kita makannya nanti ini pakai ini. Jadi ini karbohidratnya juga lebih tinggi dibanding dengan beras. Kalau udah basah nanti tinggal kita muter-muter. Teksturnya nanti kalau dikepel udah dengan. Oh, udah. Ya, ini sudah. Kalau udah dikepel bisa, itu berarti pertanda sudah bisa. Nanti yang besar dikecilkan lagi, itu ditambah tepung. Terus yang biar sama dengan yang pinggir ini. Tuh, itu nanti udah nggak bisa hancur. Dikasihkan di kuah juga nggak hancur, masih bulat-bulat gitu. Ini namanya diintil, dibikin bulutan-bulutan itu diintil, baru dikukus. Tidak ngangkut sematon. Nih proses pengukusannya, kayak tutupan, kukusan. Ya, ya. Dah ini tinggal ngukus. Ya, ini tadi dari hasil penepungan ubi singkong kita buat pengganti nasi, namanya tiwul. Ini tadi kan ditumbuk terus diintil terus kita kukus. Nah, ini sudah mateng siap untuk dimakan. Neng saiki ana ngendi neng gunung tak cadangi sego jagung